Oke, di sini soalnya adalah jika diketahui X adalah penjumlahan bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 30 dan Y adalah hasil penjumlahan bilangan genap dari 1 sampai dengan 30, maka berlaku. Di sini ada pilihan gandanya ya, sudah dapat dilihat. Nah, untuk pengerjaannya bagaimana nih? Untuk pengerjaannya sendiri, kalian tidak perlu menghitung bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 30 ataupun bilangan genap dari 1 sampai dengan 30. Tidak perlu kawan. Itu akan makan waktu karena dalam tes CPNS itu waktu sangat diperhitungkan, gitu ya. Jadi kalau bisa kita harus mengerjakannya secara cepat. Nah, bagaimana triknya? Nah, mari kita lihat di sini. Untuk X-nya kan bilangan ganjil ya. Oke, kita tulis X sama dengan bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 30 ada berapa saja? Ada 1, 3, 5 dan seterusnya sampai 29. Kemudian untuk si Y, dia bilangan genap ya. Dari 1 sampai dengan 30 ada 2. Kemudian ada 4, 6 dan seterusnya sampai dengan 30. Nah, kalian di sini bisa lihat nih kawan. Di X ini angka-angkanya kalau kalian perhatikan itu kurang dari Y atau lebih kecil dari si Y. Maka kalau dijumlahkan pun hasilnya akan tetap si X itu lebih kecil dari si Y, ya kan? Nih, angka-angkanya udah jelas nih, 1 kurang dari 2, 3 kurang dari 4 dan seterusnya. Maka dapat disimpulkan bahwa X kurang dari Y. Jadi jawabannya adalah yang B, gitu ya. Oke, untuk soal selanjutnya, soal nomor 2. Diketahui X sama dengan akar dari 1/9 plus akar dari 1/16 dan Y sama dengan akar dari 1/9 plus 1/16. Maka berlaku. Nah, di sini di soal ini kita suruh membandingkan ya antara si X dan Y itu bagaimana sih kondisinya? Apakah mereka lebih sama dengan, atau si X itu lebih besar dari Y, atau X kurang dari, atau bagaimana gitu. Suruh membandingkan. Nah, dari soal ini kita tidak perlu untuk menghitung di sini misalkan si X, kalian tidak perlu menghitung akarnya masing-masing nih. Kalau ngitung manual kan X, misalkan nih X sama dengan akar dari 1/9 nih. Kalian hitung manualnya gini. Jadi akar dari 1 berapa? 1 per akar dari 9, 3. Maka hasilnya adalah 1/3 ya. Tidak perlu seperti itu kawan. Kita hanya perlu melihat polanya di sini. Kalau kalian lihat ini 1/9 sama kan ya. Nih, hanya yang membedakannya dua bilangan pecahan ini ada di dalam akar untuk yang Y, kemudian ini dipisah. Ini punya akar sendiri, ini juga punya akar sendiri. Nah, kita bisa misalkan di sini nih. Misalkan ya, X itu sama dengan akar dari A plus akar dari B. Nah, Y-nya juga begitu. Y sama dengan kita misalkan akar dari, nah, tadi kita misalkan 1/9 itu sebagai A ya. Jadi di sini adalah A plus B. Nah, seperti itu. Nah, kita ganti nih ya. Si A dan B kita ganti dengan angka biar lebih mudah. Misalkan di sini A-nya kita ganti dengan 1 ya. Ke akar dari 1 plus akar dari 1 sama dengan berapa? 2 ya. 1 ditambah 1 jadi 2. Nah, di sini sama dengan coba kita misalkan 1 juga nih ya, A-nya 1, B-nya juga 1. 1 plus 1. Nah, di sini semuanya kan ada di dalam akar nih. Jadi itu akar 2. Nah, akar 2 sama 2 kan sudah kelihatan ya kalau nilainya itu lebih besar si X. Nah, otomatis nilai X itu lebih besar dari Y. Gimana kalau untuk misalkan yang lain? Nggak harus kembar, yaitu 1A1 B1 boleh. Misalkan nih ya, untuk yang ini A ini kita misalkan untuk si X nya A ini kita misalkan berapa yang punya
nilai akar yang pas gitu. Misalkan 4 ya, boleh. Misalkan A-nya 4, berarti 4 plus B-nya misalkan 9. Nah, gitu. Jadi hasilnya adalah di sini akar 42 plus di sini berapa? 3 gitu. Jadi hasilnya 5. Nah, kalau si Y itu akar dari panjang, akar dari 4 plus 9. Berapa 4 plus 9? Akar dari 13. Berapa sih akar dari 13? Berapa kali berapa yang menghasilkan 13? Nah, kalau 5 kan jelas ya, kita tidak perlu mencari di sini. Kan 5 jelas lebih besar dari si ini, akar 13, karena 5 kali 5 kan 25. Jadi otomatis si X itu lebih besar dari si Y. Gitu ya. Lebih gampang kan daripada kita lihat ini angka-angkanya pecahan. Kalau kita ngitung satu persatu akan memakan waktu lama. Tapi beda kalau kita misalkan nih langsung mikirnya dimisalin nih. Ini langsung misal ini 9, ini 16, ini 9, ini 16. Pokoknya cari yang simple saja. Kalau pecahan kan ribet ya. Oke, gitu ya. Jadi kita misalkan untuk soal yang ini. Untuk soal selanjutnya adalah jumlah 100 bilangan asli pertama adalah 5050. Maka 101 ditambah 102 ditambah 103 ditambah 104 ditambah titik ditambah 200 adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita juga perlu untuk melihat pola bilangannya. Di sini ada 100 bilangan asli pertama, jumlahnya katanya 5050. Nah, di sini kalau kita amati dari 101 sampai 200 itu ada berapa bilangan sih? Ada 100 juga kan? Nah, kita urutkan dulu nih, atau kita bentuk yang 100 bilangan ini bilangan asli ya, dimulai dari 1 ya. Itu ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan berapa? 100. Di sini jumlahnya berapa kalau dijumlahkan? 5050. Nah, untuk yang ditanyakan di sini ya, dia ada 101 ditambah 102 ditambah 103 ditambah 104 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah 200. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita tidak perlu menghitung nih. Kalau ngitung pun kayaknya waktunya nggak mungkin ya, terlalu panjang untuk mengerjakan ini, waktunya nggak cukup. Jadi emang kalau soal CPNS itu didesain bagaimana kita mengerjakan itu bisa dengan cepat. Nah, jadi di sini kita hanya perlu melihat polanya nih. Ini kan juga 100 ya, dari 101 sampai 200 ini ada 100 bilangan, sama nih kayak yang di atas. Sorry, ini tambahin 100. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat si 101 ini bisa dituliskan dengan 100 ditambah 1, kemudian si 102 itu kita bisa menuliskan dengan plus ya di sini ya. 100 ditambah dengan 2. Kemudian sama dengan yang 103 yaitu 100 ditambah dengan 3. 104 pun juga begitu, ditambah dengan 100 ditambah 4 ditambah titik-titik tambah 200. Nah, 200 itu kita munculkan nih angka yang ini juga. 200 itu dari 100 ditambah dengan 100. Nah, di sini kalau kalian lihat nih ya, ini kan ada 1, 2, 3, 4 sampai dengan 100. Nah, tadi kan diketahui dari soal dari 1 sampai 100 itu berapa nilainya? Oh, 5050. Berarti kita tulis di sini 5050. Nah, sedangkan di sini untuk yang 100-nya nih semuanya ada 100 ya. Ini sebanyak berapa sih tadi? Ada berapa bilangan? Oh, 100. Berarti di sini nanti ditambah dengan 100 ini sendiri, kita tulis 100 dikali dengan berapa? 100. Iya, gini ya. Oke. Jadi berapa nih? 5050. Kita tulis 5050 ditambah dengan 100 kali 100 berapa? 10.000.
Nah, jadi tinggal ngejumlahin aja nih, berapa hasilnya? 15.050 gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Untuk soal selanjutnya di sini, berapakah hasil dari X sama dengan 1 dikurang 2 dikurang 3 ditambah 4 tambah 5 kurang 6 kurang 7 ditambah 8 ditambah titik-titik ditambah 200. Nah, di sini lagi-lagi kita tidak perlu menyelesaikan soal tersebut atau menghitungnya. Kita hanya perlu melihat polanya. Nah, di sini nih kuncinya nih. Kalau kalian perhatikan ya, di sini ya. Ini dari 1 sampai 4 ini kalau kalian operasikan maka hasilnya adalah 0 nih. Nah, ya. Nih, dari 1 sampai dengan 4 ini kalau kita operasikan hasilnya 0. 1 dikurang 2 berapa? Min 1. Min 1 min 3. Min 1 kurang 3 berapa? Min 4 atau negatif 4. Maka negatif 4 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 0. Nah, di sini kemudian kalian lihat nih 4 angka di sini. Di sini yang 4 angka, maka di sini juga harus 4 angka. Nih ya, dari 5 sampai dengan 8 ini juga menghasilkan 0. Nih. Tandanya kan sama ya. Ini negatif, negatif, juga negatif, negatif. Di sini positif. Nah, 5 dikurang 6 berapa? Min 1. Min 1 min 7 min 8. Kemudian min 8 tambah 8 hasilnya juga 0. Nah, kalian lihat nih, 0 tambah 0. Kemudian di sini kok 200. 200 gimana nih? Apa hasilnya 200? Kita lihat nih, untuk si 200 sendiri itu merupakan kelipatan dari 4. Maka kalau dijumlahkan pun atau dioperasikan pun nanti hasilnya juga ada 0 nih. Ya, kalau misalkan 200 ini kan sebelumnya ada berapa nih? Ada 199 ya. Kemudian di sininya berapa sampai 197. Maka kalau kita mengikuti pola sebelumnya nih, tandanya juga sama ya. Maka nih nanti hasilnya pasti juga 0. Maka ini hasilnya otomatis adalah 0 gitu ya. Oke, untuk penjelasan hari ini saya rasa cukup dulu 4 soal. Untuk selanjutnya kita akan bahas soal-soal TIU yang lain. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.